Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara Allah menyayangi kepada orang yang soleh sama seperti kepada orang yang tidak soleh? Mengapa kadang kenikmatan, kenyamanan diberikan kepada orang yang terus-menerus bertambah kenikmatan, padahal secara tingkah laku orang itu tidak soleh dan tidak menjalankan perintahnya? Apakah itu bentuk kasih sayang Allah juga? Nah, itu yang disebut dengan istidraj. Jadi gini, orang yang ahli maksiat, tapi sama Allah tuh diberi kesuksesan, diberi kesehatan. Wah, pokoknya seolah-olah dia itu dapat nikmat. Tapi berbarengan dengan kebaikan yang dia terima, dia itu sebenarnya makin jauh dari Allah. Nah, itu bukan Allah sayang. Itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu dia dibiarkan dalam kesesatan sesesat-sesatnya, dia dibiarkan dalam kekufuran sekufur-kufurnya, ya. Justru orang seperti ini yang paling mengerikan. Allah murka, tapi sama Allah dibiarkan dia dalam kesuksesan. Nah, ada orang yang dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, sama Allah diberi teguran. Sampai akhirnya dia insaf. Kan orang seperti ini lebih bagus. Ya nggak sih? Makanya bentuk cinta Allah kepada kita tidak selamanya dalam bentuk elusan. Tidak selamanya dalam bentuk suatu yang menyenangkan. Boleh jadi dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Maka kapanpun, dimanapun kita kudu yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kalau kita sekarang sedang mengalami penderitaan, yakinkan, saya sedang disayangi Allah. Gitu. Itu yang harus tertanam dalam pikiran kita. Jadi bukan terbersit. Yakin, aku sedang disayangi Allah. Begitu. Kalau kita selalu mengatakan, aku sedang disayangi Allah. Anda diuji dengan sakit, Anda diuji dengan anak, Anda diuji dengan suami, dengan istri, dengan ekonomi, dengan situasi yang sangat tidak menyenangkan, dengan pekerjaan yang bikin kita stres. Katakan, beginilah cara Allah menyayangi saya. Saya harus berusaha dekat dengannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika beliau diberi penderitaan demi penderitaan. Perlu diketahui, Nabi Ayub itu orang yang terpandang, kaya, terhormat. Tapi kemudian dia diuji dengan penyakit. Sampai ludes hartanya untuk berobat. Akhirnya ditinggalkan oleh teman-temannya. Biasa dalam hidup mah begitu. Kalau Anda sukses, teman tuh banyak. Coba. Tapi kalau Anda menderita, udah terpuruk, udah miskin, udah jatuh, nah teman-teman Anda pasti berkurang. Ya. Dan teman yang tetap dekat dengan Anda di tengah penderitaan, itulah teman yang sesungguhnya. Manusia mah begitu. Kalau Anda lagi sukses, banyak yang silaturahmi sama Anda. Bapak kumaha damang. Wah, pokoknya mah rumah Anda itu selalu ramai karena Anda sedang sukses. Nabi Ayub itu orang yang secara duniawi sukses. Dia diuji dengan penyakit. Apa yang terjadi? Pelan-pelan hartanya tergerus untuk berobat sampai jatuh miskin. Terus apa? Teman-temannya meninggalkannya. Dan bahkan masyarakatnya memvonis bahwa Ayub ini dikhawatirkan sakitnya menular, diasingkan. Tapi Nabi Ayub kan yakin bahwa saya yakin Allah sayang sama saya. Nah, jadi kalau ternyata kita lagi diuji dengan penderitaan, mindset kita harus mengatakan, inilah cara Allah menyayangi saya. Tapi Ustadz, kenapa ada orang yang maksiat tapi diberi terus? Nah, itu yang disebut istidraj. Jadi dia diberi kesuksesan, diberi kenikmatan, hakikatnya bukan kenikmatan. Itu membuat dia makin jauh, seperti orang yang mau dilemparkan, diangkat dulu. Jadi kalau saya mau memecahkan suatu barang, supaya benar-benar hancur, saya angkat dulu kan. Nah, itu istidraj, itu diangkat, dilempar. Begitu. Ya. Nah, jadi waspadalah ketika kita berbuat dosa dan maksiat, tapi kok rasanya yang kita rasakan, hidup kita itu makin sukses, ya. Nah, itu khawatir istidraj.
itu bukan kasih sayang Allah. Itu harus diwaspadai sebagai bentuk yang akan mencelakakan kita. Wallahu a'lam.